Swastiastu. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan melaksanakan wawancara untuk menggali lebih dalam informasi terkait dengan ajaran Punarbawa. Wawancara akan kami lakukan dengan narasumber kami yaitu Ibu Sujati, di mana beliau sebagai guru agama Hindu di SMP Negeri 1 Ampian Semak. Nah, wawancara kami angkat dengan judul Punarbawa dalam Ajaran Agama Hindu. Penasaran? Yuk simak terus! Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah ada di SMP Negeri 1 Ampian Semak bersama narasumber kami yaitu Ibu Sujati. Swastiastu Ibu. Selamat siang. Baiklah Ibu, jadi di sini tujuan kami adalah kami ingin mencari informasi lebih dalam terkait dengan ajaran Punarbawa. Di sini Ibu sebagai narasumber kami akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Apakah bisa langsung kami mulai? Baiklah, langsung saja kami mulai. Pertanyaan pertama, apa sih Bu Punarbawa itu dan apa penyebab terjadinya Punarbawa itu? Nah, jadi di sini ya, menurut Ibu, Punarbawa itu adalah merupakan suatu kelahiran yang berulang-ulang. Tapi di dalam Punarbawa ini juga dihubungkan ke dalam ajaran kami sendiri. Misalnya ada kami yang terbaru, dia berbuat jahat, akhirnya nanti reinkarnasi lagi kembali itu dia mengikuti dari pertama apa tingkah lakunya diikuti sampai sekarang. Ya. Jadi Punarbawa itu kelahiran kembali ya. Nah, tujuan dari kelahiran kembali itu apa? Ya tujuannya kan begini ya. Misalnya ada anak dari kelahiran berulang-ulang kan ada sampai 3 kali kelahiran berulang-ulang, sampai dari pertama sampai dimana kalau belum habis dari perbuatan terdahulu maka kelahiran kembali terus itu bisa terus makanya itu dinamakan Punarbawa. Bisa berulang-ulang kalau sampai 3 kali baru bisa menulis kembali. Gimana sih caranya umat Hindu itu tahu bahwa adanya kelahiran kembali? Kalau tahunya dari umat Hindu itu sebenarnya ya memang sih di dalam buku kan sudah dipelajari semuanya dari leluhurnya semua itu dikasih tahu bahwa di dalam pelajaran buku ini dinyatakan bahwa kelahiran berulang-ulang itu misalnya dari kakek neneknya yang terdahulu, kakeknya itu memang sering berbuat kejahatan dan sebagainya karena kakeknya itu tidak bisa menebus suatu kesalahannya pada waktu karena terdahulu, akhirnya kan lama kelamaan diwariskanlah kepada anak cucunya. Jadi anak cucunya yang dibikin kembali itu yang dia akan melanjutkan dari apa yang dilanjutkan oleh kakeknya. Ini yang menyebabkan umat Hindu tidak percaya Ya percaya. Memang karena itu adalah nyata itu memang sudah ada betul-betul sudah ada. Gimana sih caranya untuk kita dapat menghindari Punarbawa itu? Bisa nggak sih kita menghindari kelahiran kembali? Oh, justru bisa. Kalau bisa sebenarnya kita harus laksanakan itu ajaran Dharma yang paling utama. Maka tahu Dharma itu kan Dharma itu selalu kebaikan. Sama seperti ajaran di Tribunal. Karena di Tribunal itu udah cantik juga inkarnasi. Apa sebabnya? Karena di Tribunal itu kan diajarkan ajaran Satwa, Rajas, Tamas itu. Ajaran Satwa yang paling harus dimiliki. Nanti ajaran Tamas, Satwa itu sama dengan ajaran Dharma. Apa sebabnya? Di Satwa itulah kita akan bisa mempelajari di mana kesopanan anak-anak, kepandaian anak-anak, kerajinan anak-anak, selalu membantu orang dalam keadaan kesusahan. Nah di sana kalau sudah mentaati ajaran Dharma, kita akan bisa menanggulangi suatu perbuatan dari Punarbawa tersebut. Nah, ada di pertanyaan terakhir Bu. Tujuan kita sebagai umat Hindu itu untuk mempelajari Punarbawa dan Punarbawa ini apa? Untuk mempelajari itu maksudnya. Tujuan kita dalam mempelajari ajaran. Tujuan kita untuk mempelajari itu tujuannya. Nah kita harus mencapai apa? Tujuan agama yang terakhir itu apa? Kita harus mencapai moksa. Nah itu yang paling tinggi. Nah kalau belum tercapai moksa, karena dia belum habis, karena pada belum habis dinikmati, nanti lama-lama dia akan mendapatkan moksa. Kalau sudah habis menikmati, sudah bisa berbuat sebaik-baiknya dengan ajaran Dharma, itu akan bisa
tujuan terakhir itu akan mencapai ke moksa. Itu tadi semua wawancara kami. Sekian. Bila ada kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Juga kami terima kasih sekali lagi karena sudah meluangkan waktu untuk kami. Ya, Baiklah, kami tutup dengan Baiklah teman-teman, itu tadi wawancara kami dengan Ibu Sujati. Dapat kami simpulkan hasil wawancara kami yaitu Punarbawa adalah kelahiran kembali. Punarbawa sangat erat kaitannya dengan Karmapala. Karena Punarbawa itu terjadi karena Karmapala disebabkan oleh karma dari kehidupan kita sebelumnya. Kita sebagai umat Hindu harus selalu melaksanakan ajaran dharma atau kebaikan dan selalu mengutamakan ajaran satwam dalam Triguna. Nah, tujuan kita mempelajari Punarbawa ini yaitu untuk mencapai tujuan akhir agama Hindu, yaitu mencapai moksa. Dalam Weda disebutkan Karmapala ngaran ika paninggawa halahayu, yang artinya Karmapala adalah akibat pala dari baik buruknya suatu perbuatan. Oleh karena itu, kita sebagai umat Hindu berbuat baiklah sebanyak-banyaknya agar kita mendapatkan hasil yang lebih baik pula. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.